Oke, terima kasih. Ya, saatnya kita dengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita sudah menyembah Dia, sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau pada saat sore ini Tuhan beri waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat sore ini, firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita, saya singkat dengan TP3. Kalau TP3, kita sering mendengar perpanjangannya, Tim Pengawas Peristiwa Pembunuhan. Itu yang sering didengar, digaung-gaungkan di media sosial. Nah, tapi pada saat sore ini, saya punya singkatan lain. Bukan seperti tadi, TP3 artinya tanggapan, penyerahan diri, pembentukan, dan pemenangan jiwa. Hari ini fokus pemberitaan bagaimana kita menjadi pemenang jiwa yang handal. Karena kita hidup bersifat sementara dalam dunia ini. Kita sudah tinggalkan dunia di mana sebelum kita dipanggil Tuhan. Dan kita sudah mengambil yang terbaik di antara baik. Dan kita menjadi prajuritnya Tuhan. Dan dunia ini adalah bersifat sementara kita tinggal. Tapi dalam waktu-waktu yang singkat ini, apa yang kita lakukan? Sangat penting. Jadi tema tadi yaitu menjadi pemenang jiwa yang handal. Sangat penting, saudaraku. Maka untuk ini kita lihat Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yang pertama di sini tanggapan. Yesus berkata pada mereka, "Mari." Ini suatu undangan, suatu panggilan kepada setiap orang. Mari. Kata mari ini perlu ada tanggapan, perlu namanya ada respon, perlu adanya sikap untuk panggilan ini. Karena sekarang ini berkembang peristiwa-peristiwa bahwa ketika dia percaya Yesus, dia pasti selamat, dan walaupun kembali berbuat dosa, tetap selamat, sekali selamat, tetap selamat. Ini berkembang pengajaran. Tapi ketika saya berdoa, saudaraku, seringkali orang menganggap dirinya sudah punya kapling surga, bahkan panitia kapling surga. Suatu ketika nanti kaget dia. Kenapa? Karena dia bukan mengandalkan iman, tapi mengandalkan pengetahuan. Karena dia banyak membaca. Tapi dia tidak memiliki iman. Karena tidak ada yang katakan, karena kasih karunia kamu selamatkan oleh pengetahuan, tapi oleh iman. Jadi artinya tanggapan ini adalah bentuk panggilan Tuhan dan kita menerima dengan iman. Iman ini artinya kita membangun hubungan dengan yang memanggil. Jadi bukan sekedar undangan biasa, tapi membangun hubungan. Kalau hanya pengetahuan, kita bisa juga mengetahui segudang peristiwa, latar belakang, tentang misalnya orang nomor 1 di RI ini. Kita bisa belajar. Kita pelajari dari asal-usulnya sampai kepada menjadi RI 1. Kita bisa tahu. Tapi apakah dengan modal itu kita berkata, aku sudah tahu semua.
Dan kita dengan segudang pengetahuan datang ke tempatnya. Kita mau ketemu. Pasti pengawal langsung mencegah. Siapa Anda? Ya, aku punya segudang pengetahuan tentang Bapak itu. Kami tidak kenal engkau. Kenapa, saudaraku? Karena berdasarkan pengetahuan. Ada orang berpikir karena pengetahuannya segudang, dia pasti selamat. Tapi kenyataannya berbeda, saudara. Kenapa berbeda? Karena pengetahuan orang tidak pernah membawa keselamatan. Nah, tanggapan di sini maksudnya kita betul-betul meresponi tentang panggilan itu dan kita betul-betul menerimanya dengan iman dan kita berkata tidak ada jalan lain untuk bisa orang sampai ke surga, hanya satu nama, yaitu nama Yesus yang sudah memanggil kita dari kehidupan yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Tanggapan ini sangat penting. Saya dulu waktu sekolah kitab, ada teman saya bercerita tentang Singapura. Dia bisa cerita secara detail, bahkan lebih tahu dari saya kalau peristiwanya. Dia cerita semua, bagaimana tentang negara itu, tentang keamanannya, tentang kebersihannya, ya, dan banyak hal yang cerita. Dan jelas, detail. Hanya saya tanya, apakah Anda sudah pernah ke sana? Apakah sudah menyaksikan? Belum. Tapi dari mana cerita? Iya, om saya cerita. Dan itu saya dengar. Cerita ke cerita seperti itu. Nah, pada saat sore hari ini, di mana keselamatan itu ditentukan bukan karena banyak pengetahuan yang kita terima, tapi tanggapan atas panggilan Tuhan itu menentukan bahwa kita ada di dalam keselamatan itu. Ini pertama, sesudah kita mengalami satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan hanya kita berkata mengenal Dia, tapi Dia pun mengenal kita. Ini namanya relationship. Hubungan timbal balik. Tanggapan ini artinya hubungan timbal balik satu yang lain. Maka kenapa kadang-kadang kita bisa berdoa menangis, padahal nggak diapa-apain? Karena ada nama sentuhan. Roh Tuhan bekerja di dalam hati kita. Kita bisa menangis. Karena firman itu memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan memberikan koreksi kepada kita. Tanggapan ini sangat penting. Nah, masuk kepada yang kedua, tadi TP3. Yang kedua, penyerahan diri. Dedication or submission. Ya. Kata penyerahan diri di sini, kita kan punya kepentingan, kita punya kehendak, kita punya kemauan, tapi Tuhan juga punya kemauan, punya kehendak, tapi mana yang kita utamakan? Penyerahan diri artinya kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Dan sekarang bukan lagi kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang aku turuti. Itu artinya penyerahan diri. Kegagalan orang dalam melayani ketika tidak ada penyerahan diri. Dia hanya mengandalkan tadi segudang pengetahuan. Makanya kita lihat orang yang segudang pengetahuan doang, ketika kita mau ajarin, nggak mau diajarin, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, nggak perlu ajarin, aku udah tahu. Tapi kalau orang masuk kepada penyerahan diri, ketika dia diisi dengan pengetahuan, dan itu mengendap ke dasar alam rohnya, itu menjadi iman bagi dia. Dan dia bisa senantiasa belajar kepada Tuhan Yesus. Kenapa kata Yesus? Belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Jadi orang yang menerima tanggapan itu, menerima panggilan Tuhan itu dengan betul-betul murni, maka dia belajar bagaimana karakter Yesus. Dia bukan artinya besar kepala, tapi dia menempatkan Tuhan makin besar, aku makin kecil. Tuhan makin bertambah,
aku makin berkurang. Maka waktu fase penyerahan diri, dia berkata, terserah Tuhan. Maunya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang tadinya kerja di sekuler, kerja di laut, dengan gaji dolar, tapi kita rela tinggalkan itu. Bahkan ada teman kita menjadi tuang kebun katanya, sebagai petani, tapi siap. Kenapa? Ada satu sukacita yang dimana dulu nggak diterima, nggak dapatkan. Justru sekarang sesuatu yang didapatkan karena sudah ada penyerahan diri kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bertahan, itu membuat kita bergairah, itu membuat kita rasanya, oh sungguh indah Tuhan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dari mana bisa indah? Karena kita menerapkan sikap penyerahan diri. Ikutlah aku, kata Tuhan. Artinya apa? Bukan lagi kehendakku, tapi kehendakmu. Bukan lagi apa yang ku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu saudaraku. Jadi ketika masuk kepada penyerahan diri, ini langkah kedua untuk kita akan dipakai Tuhan. Kita menjadi pemenang jiwa yang handal. Kita menjadi pelayan Tuhan yang handal. Karena kita masuk kepada fase yang kedua, penyerahan diri. Yang ketiga apa di sini? Dan kamu akan kujadikan, artinya pembentukan, formation. Kita bilang, Lord, here I am, mold me into your will. Tuhan, inilah aku, bentuklah aku sesuai kehendak. Bentuk berarti sesuatu yang perlu perbaikan. Kata bentuk sesuatu yang perlu supaya indah depan Tuhan. Bentuk artinya supaya hidup kita memang selaras maunya Tuhan. Bentuk, kikis. Kalau misalnya kalau batako itu kalau dia nggak rata dipapas lagi, dibersihkan lagi supaya rata dia. Begitulah juga kita berkata, Tuhan, memang pembentukan itu menyakitkan. Tapi sesudah itu menyenangkan. Jadi kehidupan yang dari laut, kehidupan yang keras, kehidupan yang gampang tersinggung, kehidupan yang kadang-kadang tidak pada tempatnya bisa marah. Tapi kalau masuk kepada pembentukan ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengalami pembentukan itu ketika saya di sekolah Alkitab. Ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Di situ masih banyak perlu dikikis hidup saya. Hidup saya yang lama masih mau muncul. Tapi disitulah satu pembentukan itu. Mana yang kupilih? Tapi akhirnya aku berkata, aku mau apa yang Tuhan mau. Jadi penyerahan diri kepada Tuhan ini masuk kepada pembentukan supaya kehidupan Kristus, nilai-nilai Kristus itu terlihat. Jadi kasih kita bukan kasih buat lahir, tapi kasih Kristus yang muncul. Kesabaran kita bukan bawah lahir, tapi kesabaran Kristus yang ada pada kita. Semua itu adalah pusatnya kepada Kristus. Artinya Christ Center. Bukan human center, beda. Kalau human center itu, merasa dirinya hebat. Merasa dirinya lebih dari yang lain. Itu human center. Tapi Christ center itu berkata, I am nobody, but he is everybody. Aku nggak ada apa-apanya, tapi Tuhanlah segalanya. Wow. Ini yang penting, saudaraku. Jadi kita berkata, I'm nobody, but in you I can be everything. Aku nggak ada apa-apanya, tapi bersama Tuhan aku menjadi sesuatu. Waduh, luar biasa, saudaraku. Saya pernah mengalami satu peristiwa lemah sekali. Tapi saya mojok di rumah berdoa. Tiba-tiba saya dapatkan kekuatan dari Tuhan. Dikatakan, kalau rohku bersamamu, pengurapanku turun atasmu. Engkau yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa karena aku. Itu satu penghiburan yang saya bisa dapatkan dari Tuhan.
berbicara kepada pribadi saya. Jadi saya menjadi hidup berarti oleh karena Tuhan. Di luar Tuhan nggak ada apa-apanya. Tapi bersama Tuhan menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang bernilai. Kenapa? Kita mau dibentuk oleh Tuhan sesuai kehendaknya. Yang keempat apa sini? Kamu akan kujadikan penjala manusia. We can be a soul winner. Pemenang jiwa. We are the best. Kita terbaik. To be a soul winner. Menjadi pemenang jiwa. Luar biasa, saudaraku. Jadi ada orang tertarik dengan hasil. Tapi tidak siap dengan proses. Makanya ada katanya dadakan tiba-tiba jadi hamba Tuhan. Nggak tahu pangkal ujungnya jadi hamba Tuhan. Tapi nggak tahan uji. Kenapa? Dia tertarik dengan hasil, tapi tidak mau proses. Tapi kita yang hadir saat ini, kita mau melewati tahap demi tahap. Kita mau menanggapi panggilan Tuhan. Kita mau kepada fase penyerahan diri. Kita mau masuk kepada pembentukan apa yang Tuhan mau, bukan saya mau. Dan kita mau juga supaya apa yang Tuhan kerjakan, kita juga mau supaya orang lain pun juga mengalami pengalaman yang baru seperti kita alami. Sehingga peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi. Orang yang kita bina mampu juga membina orang lain seperti kita membina dia. Inilah satu hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan. Maka TP3 ini, tanggapan penyerahan diri, pembentukan, dan pemenang jiwa, ini menjadi tolak ukur. Dia tolak ukur bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang handal. Bagaimana kita menjadi pemenang jiwa yang handal. How you can be the best soul winner. Saudaraku, inilah singkat saat ini firman Tuhan sering buat kita dan renungan kita untuk ke depan. Kita terus mengizinkan Roh Kudus bekerja, memimpin kita, sehingga dari hari ke hari, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus menjelaskan kepada kami bagaimana kami harus hidup menyikapi situasi, peristiwa dalam dunia ini, tapi bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami lebih daripada pemenang. Bahkan kami Tuhan angkat kepada satu peristiwa yang sebelumnya kami tidak mengerti, tetapi Roh Kudus menjelaskan kepada kami, sehingga kami mengalami sukacita, lawatan sorgawi. Dan kami mengalami bagaimana peristiwa sorga dan sementara kami dalam dunia ini. Membuat kami berkata, indah bersama Tuhan. Indah bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu pada saat sore ini. Haleluya. Amin. Amin.